Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita bahas di formulir 5, Bapak Ibu. Nah, formulir 5 ini siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan atau yang mengisi atau yang menyusun adalah teman-teman di perangkat daerah, ya. Di formulir 5 ini adalah formulir identifikasi kebutuhan dari Bangkom ataupun pengembangan kompetensi berdasarkan sasaran indikator kinerja sesuai dengan rencana strategis yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Nah, apa saja yang perlu diisi? Yang pertama pasti nama perangkat daerah. Isi sesuai dengan nama perangkat daerah masing-masing. BPSDM, BPSDM, BKD, BKD, Dinas Bina Marga, tulis di Dinas Bina Marga, dan lain sebagainya. Tujuan RPD, Bapak Ibu, silakan lihat di rencana pembangunan daerah masing-masing Bapak Ibu. Ya, tujuannya apa? Lalu sasarannya apa? Silakan dilihat. Ya, karena masing-masing perangkat daerah punya tujuan dan sasaran yang berbeda. Seperti itu. Lalu di kolomnya atau di tabelnya perlu diisi apa? Perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah, sasaran strategis, indikator kinerja, jabatan yang terkait atau yang diusulkan untuk dikembangkan kompetensinya, lalu fungsi perangkat daerahnya apa, untuk menunjang fungsi perangkat daerah yang mana gitu maksudnya, lalu kompetensi pegawai yang dibutuhkan atau perlu dikembangkan itu apa, ya, lalu jenis pengembangan kompetensinya apa, ya, bisa pendidikan ataupun pelatihan yang seperti apa, lalu prioritas. Nah, kita isi, ya, kita bahas satu persatu ya. Nama perangkat daerah, BPSDM contohnya. Tulis tujuannya. Contohnya di sini ada terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan terintegritas. Misalkan ya. Sama juga tuliskan sasaran RPD-nya silakan. Nah, untuk kolom unit organisasi dalam perangkat daerah, Bapak Ibu bisa tulis subit apa, bidang apa, unit pelaksana teknis apa, dan seterusnya. Tulis ya, boleh. Lalu sasaran strategis organisasi perangkat daerah disesuaikan dengan Renstra yang Bapak Ibu telah susun, ya. Karena masing-masing sekretariat, bidang dan lain sebagainya punya sasaran masing-masing, ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya tuliskan indikator kinerja yang ingin dicapai dalam Renstra tadi. Indikatornya apa? Silakan. Lalu tuliskan jabatan jabatan jabatannya, jabatan yang di sini Bapak Ibu. Silakan. Jabatan struktural, jabatan struktural fungsi pelaksana yang menunjang pencapaian indikator tadi. Yang perlu dikembangkan jabatan apa? Terserah tulis jabatannya. Struktural, subak apa? Subbagian apa? Kesubak apa? Atau kepala bidang apa? Atau sekretaris apa? Silakan. Ya, ditulis. Yang ingin dikembangkan kompetensinya. Lalu tuliskan fungsinya sesuai dengan jabatan yang tadi. Ya, tuliskan. Lalu setelah fungsi di sini Bapak Ibu kompetensi yang dibutuhkan pegawai yang perlu dikembangkan apa? Kompetensinya kompetensi apa? Ya, jenis pengembangan kompetensinya apa? Pelatihan ataupun pendidikan. Bapak Ibu silakan. Oke itu. Contoh, eh, misalkan jabatan terkait bendahara. Kompetensi yang perlu dikembangkan apa? Ternyata dia belum punya sertifikat bendahara. Ya kompetensi terkait dengan perbendaharaan, pengeluaran, silakan. Jenis pengembangan kompetensinya pelatihan, bendahara pengeluaran, silakan. Prioritasnya gimana? Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Prioritas diisi apa? Diisi dengan mutlak, penting, atau perlu. Tiga pilihan aja tuh Bapak Ibu. Mutlak, ya, mutlak, penting, atau perlu. Cuma tiga pilihan. Bedanya apa Pak? Nah, di sini dibahas nih, bawah ya. Mutlak, artinya persyaratan jabat merupakan persyaratan jabatan ini mutlak harus dimiliki oleh pemangku jabatan. Dan apabila tidak dimiliki, maka yang bersangkutan tidak akan mampu melaksanakan tugas secara optimal. Kalau apabila tidak memiliki persyaratan ini, yang bersangkutan tidak layak atau tidak sah menduduki jabatan. Contoh di Klatpin. Itu mutlak, Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai eselon 4 harus punya di Klatpin PKP. P4 atau PKP. Ya. Bapak Ibu sebagai eselon 3 atau pejabat administrator harus punya PKA. Atau Bapak Ibu sebagai bendahara harus punya pelatihan bendahara. Silakan. Itu mutlak. Penting. Ya, penting. Misalkan uh,
Atau di sini penjelasannya adalah persyaratan jabatan, ya, persyaratan jabatan memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting untuk mendukung optimalisasi kinerja suatu jabatan. Ya. Kinerja suatu jabatan terkait dengan tugas fungsinya berarti. Misalkan Bapak Ibu sebagai analis kepegawaian, kira-kira butuh diklat apa yang menunjang atau yang penting terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi Bapak Ibu sebagai analis kepegawaian. Contoh, diklat anjap BPK penting bagi Bapak Ibu seorang analis kepegawaian. Tapi diklat anjap ABK mutlak untuk siapa? Untuk jabatan Bapak Ibu mungkin sebagai Kasubag anjap ABK, ya. Itu mutlak bagi seorang Kasubag anjap ABK harus punya diklat itu. Tapi penting bagi Bapak Ibu sebagai analis kepegawaian misalkan atau analis Bangkom misalkan. Seperti itu, ya. Untuk menunjang, ya. Atau yang ketiga perlu. Artinya kompetensi ini berperan dan berkontribusi penting juga sebagai penunjang, ya, untuk mencapai kinerja suatu jabatan lebih optimal. Bapak Ibu sekalian, ya, lebih optimal. Jadi ini sebatas penunjang. Misalkan saya sebagai Widya Iswara Alim Madya perlu terkait dengan diklat apa atau pelatihan apa sih atau bangkom apa. Misalkan saya agak gaptek nih komputer. Perlu nggak diklatnya atau penting? Perlu. Kenapa? Karena komputer saya harus bikin PowerPoint, harus bikin paparan, ataupun harus merekam nih pakai Zoom misalkan seperti ini. Nah, itu perlu untuk penunjang, Bapak Ibu sekalian. Walaupun tidak tidak harus ya, tapi perlu seperti itu. Ada lebih baik seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian, atau dimiliki atau lebih baik. Nah, ini yang diisi oleh ataupun diisi di formulir 5, ya. Yang mengisi siapa? Ya, teman-teman di perangkat daerah seperti itu, ya. Setelah formulir 5, next kita masuk ke formulir 6. Apa itu formulir 6? Formulir 6 adalah analisa kebutuhan pengembangan kompetensi di perangkat daerah. Apa yang perlu diisi? Ada unit kerja perangkat daerah. Perangkat daerahnya apa? Nah, jadi Bapak Ibu yang membuat adalah di perangkat daerah. Dengan Bapak Ibu jabarkan, ya, masing-masing unit kerja perangkat daerahnya. Nah, jadi Bapak Ibu nggak bisa main-main diisi di formulir 6 ini, ya. Bapak Ibu bisa melakukan apa namanya FGD dengan teman-teman tim AKPK perangkat daerah, silakan, atau mengundang teman-teman wali program, silakan, ya. Silakan Bapak Ibu isi. Nah, di sini mengisi gimana? Dari jabatan. Jabatan apa di unit perangkat daerah tadi? Perlu kompetensi apa? Program pengembangan kompetensinya yang ideal untuk memenuhi kompetensi tadi seperti apa? Dan kompetensi yang dimiliki saat ini berdasarkan pengembangan kompetensi yang pernah diikuti apa saja untuk jabatan tadi, ya. Dan pengembangan kompetensi yang perlu dikembangkan ke depannya atau terkait dengan kesenjangan kompetensinya seperti apa? Dan justifikasi, ya. Justifikasi. Kita lihat ini Bapak Ibu. Sama ya, tulis jabatan struktural. Nomor 4, berdasarkan nama-nama jabatan yang telah ditulis pada nomor 4, tulis kompetensi yang dibutuhkan atau perlu dikembangkan dari masing-masing jabatan yang kira-kira masih perlu dikembangkan. Ya, tuliskan kegiatan mengenai kompetensi yang dibutuhkan memenuhi kompetensi jabatan. Untuk memenuhi kompetensi jabatan, diidentifikasikan secara berjenjang sesuai dengan susunan dan kedudukan unit kerja. Silakan Bapak Ibu isi. Sampai tuliskan kompetensi yang dimiliki pegawai ASN. Nah, bisa dilihat dari apa? Dari data profil pegawai, profil PNS tadi. Ya, silakan. Seperti ini. Ya. Tuliskan kompetensi pegawai yang perlu dikembangkan sesuai dengan jabatannya. Kira-kira di jabatan tadi, jabatan A, perlu apa kompetensi yang perlu dikembangkan. Bisa dilihat juga di formulir 1 yang diisi tadi. Bapak Ibu, ya. Dan yang terakhir adalah justifikasi. Kenapa program kegiatan pengembangan kompetensi tersebut dipilih untuk dikembangkan kompetensinya. Misalkan tadi, kenapa Widya Suara Madya perlu pelatihan penyusunan bahan tayang, misalkan, ya, ya, untuk meningkatkan kompetensi
terkait dan untuk meningkatkan kualitas dalam pengajaran, misalkan. Silakan itu justifikasinya, ya. Justifikasi seperti penjelasan ya, Bapak Ibu sekalian, argumen lah pendapat Bapak Ibu kenapa itu penting, kenapa itu mutlak, kenapa itu uh, penting, mutlak dan apa tadi perlu ya, Bapak Ibu sekalian. Itu justifikasinya seperti itu. Nah, formulir terakhir atau terkait dengan penyusunan KPK ini ada formulir 7 terkait yaitu dokumen rencana pengembangan kompetensi ASN. Ya, formulir 7 ini merupakan formulir akhir sebetulnya dari formulir-formulir 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang telah Bapak Ibu buat. Isinya apa saja di sini ada per masing-masing pegawai ya dan perjabatannya. Jadi misalkan Bapak Ibu ada 100 pegawai di perangkat daerah ya ada 100 pegawai ya. Yang atau jika 100 pegawai tersebut ingin dikembangkan kompetensinya atau masih ada kesenjangan kompetensi. Pertanyaannya, harus semuanya nggak? Ya nggak harus. Kalau ada jabatan yang tidak punya kesenjangan kompetensi. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nggak harus. Seperti itu ya. Tergantung jumlah pegawai yang masih memerlukan pengembangan kompetensinya. Itu Bapak Ibu ya. Di sini tulis nama pegawai, NIP, jabatannya apa, jenis pengembangan kompetensinya apa, lalu jalur pengembangan kompetensinya apa, penyelenggaranya siapa, bisa BPSDM atau Bapak Ibu sebagai perangkat daerah, atau seperti apa ya. Jadwal pelaksanaan kapan? Misalkan bulan Juni, silahkan tulis. Kenapa? Karena targetnya lebih cepat misalkan. Lalu jumlah JP-nya berapa? Jika Bapak Ibu sudah tahu yang dibutuhkan, sudah ada kurikulum dari kementerian misalkan, silakan Bapak Ibu usulkan. Ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk pengisian formulir 7. Nah, untuk formulir 8 dan 9 kita akan bahas nanti ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu Bapak Ibu sekalian untuk formulir dari formulir 1 sampai dengan formulir 7 Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sorry, next. Nah, di formulir selanjutnya ada oke. Nah, itu Bapak Ibu ya terkait dengan formulir 7 dokumen rencana pengembangan kompetensi ASN. Nah, selanjutnya ada di formulir 8. Formulir 8 itu apa? Ini adalah logbook aja, Bapak Ibu, logbook pertemuan perangkat daerah dengan tim pendamping wali program. Nanti disebutkan nama perangkat daerahnya siapa, nama tim perangkat daerah siapa. Seperti itu ya. Catatan. Nah, ini nanti teman-teman wali program yang bisa mengisi Bapak Ibu ya. Teman-teman wali program seperti itu. Lalu formulir 9 adalah laporan pelaksanaan penyusunan AKPK. Nama perangkat daerah ya diisi Bapak Ibu sekalian dan selanjutnya ya. Nah, ini yang tanda tangan atau yang menyusun, yang membuat formulir 8 dan 9 ini adalah teman-teman wali program, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi, tugas Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu perlu buat adalah dari formulir 1 sampai dengan formulir 7 nih, selaku perangkat daerah. Silakan Bapak Ibu buat dengan seksama, dengan cermat, dengan tepat, dan dengan baik. Sesuai dengan analisa Bapak Ibu sekalian. Nggak ada nggak ada konfirmasi harus ngisi yang benar-benar di formulir 3, 4, 5 nggak ada. Mulai dari formulir 1 kita sebagai pegawai ya Bapak Ibu sekalian punya tugas ngisi dengan benar mulai dari formulir 1. Bapak Ibu sebagai atasan langsung punya tugas ngisi dengan benar dari formulir 2, 3 dan 4. 4A terutama ya di atasan langsung. Awalnya dari mana datanya? Data dari formulir 1. Nah, Bapak Ibu sebagai pegawai di unit perangkat daerah, Bapak Ibu isi juga formulir 4B. Bapak Ibu pengelola kepegawaian di perangkat daerah, ngisi di formulir 4C. Nah, teman-teman nih, sebagai tim AKPK, perangkat daerah punya tugas ngisi di formulir 5, 6, dan 7. Nah, formulir 5, 6, dan 7 itu yang perlu pendalaman dan analisa lebih lanjut. Makanya Bapak Ibu juga bisa nih undang mungkin yang paham-paham terkait dengan
pengembangan kompetensi bisa diundang teman-teman wali program masing-masing perangkat daerah, silakan ya. Jadi teman-teman eh, wali program bisa diajak diskusi atau konsultasi ya terkait dengan pengembangan kompetensi di masing-masing jabatan tadi. Jabatan A kira-kira butuh ini nggak? Butuh eh, pengembangan kompetensi apa? Silakan. Bapak Ibu tanyakan. Terkait dengan substansi ya, silakan boleh sharingkan. Seperti itu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan tata cara ataupun tutorial cara pengisian eh, formulir-formulir di AKPK ini, mulai dari formulir 1 sampai dengan formulir 9 tadi, yang dimana sekali lagi saya jelaskan bahwa Bapak Ibu sebagai perangkat daerah punya tugas mengisi formulir 1 sampai dengan formulir 7. Ya, teman-teman wali program punya tugas mengisi formulir 8 dan formulir 9 sebagai monitoring dan evaluasi di BPSDM. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan semoga apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat membantu proses Bapak Ibu dalam menyusun AKPK ini, formulir-formulir AKPK ini ya, dan semoga kita semua selalu menjadi manusia yang bermanfaat dan penyusunan AKPK ini dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di perangkat daerah untuk perangkat daerahnya, organisasi perangkat daerahnya menjadi lebih baik dan bisa merasakan tugas fungsinya lebih baik ke depannya. Kalau tugas fungsi perangkat daerah bisa dilaksanakan lebih baik, insya Allah Pemprov DKI Jakarta juga menjadi lebih baik dan bisa melaksanakan seluruh tusi Pemprov DKI Jakarta. Ya, termasuk tagline kita, sukses Jakarta untuk Indonesia, di mana kesuksesan Jakarta, perangkat daerah Bapak Ibu di DKI Jakarta punya dampak yang cukup besar di Indonesia. Demikian Bapak Ibu, dari saya mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan datang dari saya pribadi, apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga sukses selalu dan lancar untuk pengisian AKPK-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.